Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kanopi musala di sebuah sekolah dasar di Samarinda Ilir ambruk. Tiga individu orang utan dilepas liarkan di kawasan hutan lindung Batu Mesangat, Kabupaten Kutai Timur. Jelang perayaan Irau Tengkayu di Tarakan, tokoh adat persiapkan perahu 7 haluan. Rapat koordinasi mitigasi Bawaslu Provinsi Kaltim yang diikuti oleh aparat Polda Kaltim, aparatur sipil negara, serta KPU Balikpapan ini membahas kerawanan Pilkada 2024. Rakor digelar di Balikpapan pada hari Rabu siang. Yang daerah Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kasubdit Timur. Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim menyatakan, aparatur sipil negara kerap terjebak dalam politik praktis jika calonnya merupakan petahana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka mitigasi semacam ini sangat diperlukan agar para ASN ini lebih memahami sanksi yang bakal dihadapi jika terlibat dalam politik praktis. Pejabat struktural yang kami hormati, ada peristiwa atau tidak. Cuma kan yang kita lakukan saat ini kan mengukur bahwa tren ya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kita sebelumnya, keberadaan incumbent itu mempengaruhi cara perilaku aparatur sipil negara. Khususnya ya di pemilihan kepala daerah, tren pelanggaran ASN itu lebih cenderung tinggi dibandingkan di pemilu, karena itu tadi kedekatan interestnya lebih. Tapi berkaca dari pemilu presiden, apa ada peran ASN di dalam pemilu pemenangan ini? Sejauh ini kita belum lihat ya, daftar yang ada di kita itu belum ada. Daripada penyelenggara teknis. Bawaslu Provinsi berharap dalam Pilkada serentak 2024 ini tidak ada lagi ASN yang terlibat sebagai tim pemenangan dan sejenisnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alunan indah petikan dari pemain sape dengan irama khas Kalimantan ini mengiringi pameran mini seorang pembatik asal Samarinda. Kegiatan tersebut digelar di salah satu hotel di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, Kamis siang. Lilis Suryani, wanita pembatik yang sudah lebih dari 20 tahun menggeluti batik khas Kalimantan ini menyatakan ada perbedaan mencolok antara batik Kaltim dan batik dari Pulau Jawa. Salah satu corak pembeda batik itu terletak pada lengkoknya. Batik Kaltim memiliki banyak ragam, mulai dari motif untuk tas, baju, dan lain-lain. Itu kan kelihatan lengkok-lengkoknya ya. Kalau dari Jawa kan pasti kan banyak daun-daunnya yang ini. Kalau motif Kalimantan tuh melengkung-lengkungnya gitu. Ada lengkok-lengkoknya kayak gitu. Itu bedanya itu. Ibu sejak kapan membatik? Udah lama, udah. Dari tahun berapa, Bu? Saya membatik itu saya tahun 90-an.
90-an. Kenapa minat membatik, Bu? Hobi. Oh, hobi. Oke. Saya suka. Kalau untuk produk Ibu sendiri ini sudah dipasarkankah atau bagaimana, Bu? Sudah Sampai kemana, Bu? sampai keluar daerah. Oke. Ini motif khasnya namanya apa, Bu? Motif kaltim. Motif kaltim. Motif kaltim, nggak ada nama. Misalnya kalau Jawa kan mega mendung. Oh, ini kayak ini motif tikar. Nah, tikar ini, tikar anjat itu bisa untuk bikin tas-tas anjat itu. Nah, kayak motif-motif seperti itu. Seperti itu. Nah, itu ada yang kayak model gendongan itu. Nah, seperti yang di atas itu motif sampai yang seperti kayak emas ini. Nah, itu. Pameran batik khas Kaltim ini akan digelar selama 7 hari, dari mulai tanggal 2 Oktober hingga 9 Oktober 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ini adalah Padau Tujuh Dulung atau tiruan perahu 7 haluan yang akan dilarung ke laut pada puncak acara adat budaya suku Tidung di Tarakan. Saat ini, sejumlah orang tengah menyelesaikan pembuatan perahu tersebut. Proses pembuatan perahu ini berlangsung selama 30 hari oleh 4 orang, di mana 2 orang sebagai tukang dan 2 lainnya sebagai perias perahu. Untuk riasan perahu tidak seluruhnya dipasang di tempat pembuatan. Riasan itu akan dipasang di tepi pantai karena akses jalan menuju ke pantai banyak rintangan dan salah satunya adalah kabel listrik. Budayawan etnis Tidung menyatakan, sebelum dilarung ke laut, replika perahu 7 haluan ini akan diarak keliling kota pada Sabtu siang. Sedangkan lokasi pelarungannya di kawasan wisata Ratu Intan, Pantai Amal. Realnya ini sudah 99% gitu. Cuma untuk terpasang 100% itu nanti hari Sabtu sore setelah pawai. Karena ada beberapa kelengkapan itu agak tinggi, jadi ketika pawai diarak itu biasanya di kawasan Kampung 6 itu banyak rintangan. Daripada nyangkut itu tidak kita pasang. Jadi setelah sampai di Amal hari Sabtu sore itu baru kita lengkapi, baru bisa dibilang 100% gitu. Ini pengerjaannya berapa lama, Pak? Kurang lebih 1 bulan. Perayaan Irau Tengkayu merupakan salah satu adat budaya suku Tidung. Acara ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang didapat. Selain itu, pelarungan ini juga sebagai simbol kejayaan Kerajaan Tidung di masa lampau. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.